Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Pujiati, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Latar belakang saya melakukan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di sekolah. Yang kedua, hal yang mendasari saya untuk melakukan aksi nyata adalah mewujudkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan positif dengan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, keyakinan kelas berisi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, diharapkan mereka akan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas, bukan hanya sekedar menghindari hukuman, melainkan sadar akan manfaat dan tanggung jawabnya. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menciptakan disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya suasana nyaman, aman di sekolah dan di kelas. Yang keempat, menciptakan karakteristik positif disiplin pada murid yang nantinya akan mempengaruhi kepribadiannya baik di sekolah maupun di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pengajar, staf TU SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu, kenapa kok saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini? Jadi di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo dalam tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Probolinggo, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 bulan ini saya mengikuti perkuliahan dan 2 lokakarya. Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya saya belum dapatkan. Di guru penggerak ini saya dapatkan dari tidak tahu menjadi tahu. Dan tentang budaya positif ini Bapak Ibu, bukan cuma saya nantinya yang akan menjalankannya karena saya kepala sekolah, karena saya guru penggerak, tidak, tetapi semua warga yang ada di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di sini dan juga siswa-siswi maupun orang tua, Bapak Ibu. Tentang budaya positif, Bapak Ibu, budaya positif. Apakah di SMK kita sudah menerapkan budaya positif ini, Bapak Ibu? Sudah. Ya. Seperti apa contohnya Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Oke, salim ya, salim pada saat Bapak Ibu guru yang tiket di depan menyambut siswa, ada siswa yang salim. Terus siswa saling sapa, sopan santun, itu termasuk budaya positif. Siswa sebelum memulai pembelajaran berdoa, itu juga termasuk budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di modul 1 ini saya sudah mendapatkan pengetahuan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru adalah menuntun. Kira-kira menuntun menurut Bapak Ibu itu apa sih? Menuntun, kata menuntun. Menuntun. Oke, mengarahkan, mengajak, ya, membimbing. Bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun agar siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anakku ada yang namanya kodrat alam, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa setiap individu itu mempunyai bakat dan minat sendiri. Kita sebagai guru tidak boleh harus memaksakan sama semua individu, tidak. Ya, jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman agar siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau kodrat zaman itu seperti apa, Ibu? Ya,
ya, kodrat zaman, kata-kata zaman Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi guru harus mengupgrade ilmunya karena kita sudah pendidikan abad 21 Bapak Ibu, ya, sudah tidak terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa saja sudah pintar penggunaan teknologi, sudah bisa membuat video by Canva, sudah bisa mengedit video sebegitu bagusnya. Ya, jadi kita sebagai guru harus mampu mengupgrade ilmu. Ya, tidak terlepas dari itu Bapak Ibu. Moga Bapak Ibu bisa mengupgrade ilmu melalui seminar, melalui workshop, oke, untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah, ingat, yang berpihak pada murid. Pembelajaran sudah abad 21, sudah student center, oke, Bapak Ibu. Di mana agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu, dalam budaya positif saya sudah merangkum ada 8 materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru dan bagaimana kita sebagai guru membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke paradigma baru, Bapak Ibu di sini apakah sudah pernah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Oke, ada yang belum. Apakah ada yang sudah, Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih, Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang mengenal? Oke, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir bakat dan minat siswa, yang mengatakan bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan minat masing-masing. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak bahwa semua siswa mempunyai minat dan bakat yang sama. Oke, dan semua siswa Bapak Ibu memiliki keunikan dan kelebihan. Itu yang harus kita pahami. Yang dilihat adalah kelebihannya, jangan kelemahannya, Bapak Ibu. Dan siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Bu, gaya belajarnya yang seperti apa? Ada yang tahu Bapak Ibu macam-macam gaya belajar pada siswa? Ada visual, audio, sama kinestetik. Oke, bagaimana cara menilainya? Cara menilainya adalah melalui asesmen diagnostik. Ya, Bapak Ibu. Sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai kebutuhannya dan mewujudkan, karena kita sudah IKN di Bapak Ibu, jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada berapa? Ayo Bapak Ibu, ada berapa kira-kira? 6. Ada 6 dimensi. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ya, yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada tugas, Bapak Ibu. Tapi tugasnya bukan post test, Bapak Ibu. Kita akan mencoba. Ya, contohnya Bu Viva dan Bu Herli. Ya, dan Bapak Ibu bisa berpasangan di sebelahnya. Tugasnya yang sebelah kiri si A dan sebelah kanan adalah si B. Ya, tugasnya si A adalah mengepalkan tangannya. Ya, kenapa Bu kok mengepalkan tangannya? Jadi mengandaikan di kepala ini adalah sebuah kesuksesan dari si A. Ya, dan si B ini tugasnya adalah ingin mengambil kesuksesannya. Bagaimana Bu cara mengambilnya? Bisa dengan bujukan, bisa dengan rayuan, contohnya memberi coklat ataupun emas. Ya, atau juga bisa menghaji. Oke, coba ibu-ibu praktekkan. Yang sebelah kanan mengepal dan yang sebelah kiri kira-kira bisa nggak membuka kepalanya ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dengan cara ini
Oke, tidak mau ya. Kira-kira Bu Rita mau atau tidak? Tidak mau ya. Ini dikaitkan dengan, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali membuka dan menutup dari kepala? Kita sendiri. Ya. Jadi hal ini dikaitkan dengan diskonsepsi teori kontrol Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin persepsi kita masih salah ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah ilustrasi bahwa tugasnya mengontrol murid. Ya, padahal tidak bisa. Kita sebagai guru tugasnya adalah sebagai fasilitator sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tugas kita adalah fasilitator, di mana kita bertugas untuk menuntun murid agar menemukan sendiri pendidikannya atau pengetahuannya. Oke, saya juga sama Bapak Ibu. Selama ini saya masih berpikiran bahwa saya itu masih bisa mengontrol murid saya sebagai guru. Saya bisa menuntut murid untuk melakukan apa yang saya mau. Ya, sama dengan ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, selama ini kan masih di pikiran kita Bapak Ibu, saya guru, kamu murid, kamu harus menuruti perkataan saya. Ya, saya juga sama Bapak Ibu, masih seperti itu. Tapi ketika saya sudah mendapatkan materi ini, ternyata pemikiran saya masih kurang tepat. Bahwa yang bisa mengontrol anak-anak adalah diri sendiri. Tugas kita adalah sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan juga manfaat. Ini kemarin juga saya masih melakukan kesalahan Bapak Ibu, sama mungkin Bapak Ibu guru juga sama. Contohnya di pembelajaran, biar anak-anak semangat belajar, ya, biar anak-anak termotivasi dan senang akan pembelajaran saya memberi penghargaan kepada anak-anak, memberikan kado. Mungkin Bu Gadis tahu ya, saya melakukannya ke kelas 12 keperawatan. Itu ternyata miskonsepsi ya Bapak Ibu, bahwa siswa akan senang mengikuti materi saya karena saya memberi penghargaan. Tapi ketika saya tidak memberi penghargaan, akhirnya siswanya males, bukan dari dirinya sendiri. Oke. Terus Bapak Ibu ada juga posisi yang seperti ini. Ada siswa yang peraturan Senin adalah menggunakan sepatu warna hitam, tapi ada siswa yang menggunakan sepatu warna pink. Karena saya memposisikan diri dekat dengan siswa, saya bilang sama siswanya, tidak apa-apa sudah lewat sana, nanti kalau lewat situ ketawa sama Bu Hadi, nanti kamu dihukum. Tidak apa-apa sudah, tapi kamu jangan mengulangi lagi. Ya. Nah, nantinya apa? Dampak negatifnya, siswa tetap akan melakukan kesalahan yang sama. Ya, karena merasa dirinya sudah dilindungi oleh seorang guru. Benar, guru A disenangi, tapi dia tidak akan senang ke Bu Herli, Kak. Akhirnya, kenapa? Karena kalau ketemu Bu Herli akan dihukum. Nah, ini adalah maksudnya. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan ini, sering Bapak Ibu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, saya langsung mengujar siswa itu salah, tanpa saya tanya dulu kira-kira permasalahannya apa dan kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Itu sering masih saya lakukan. Akhirnya dampak negatifnya Bapak Ibu, siswa merasa rendah diri, malu Bapak Ibu, dan membuat identitas siswa menjadi gagal. Kalau seandainya sudah kita membuat identitas siswa gagal, kalau di SMK Kesehatan sudah tidak asing lagi dengan namanya siswa yang motor. Ya, karena dia sudah rendah diri, malu, merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang materi disiplin positif. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kata-kata disiplin menurut Bapak Ibu apa? Kalau di sini disiplin artinya belajar. Oke, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kata-kata disiplin itu apa sih? Taat. Oke, taat. Ada lagi Bapak Ibu? Ya? Sesuai dengan prosedur, tertib, betul sekali. Oke, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah dari kata belajar. Intinya belajar bagaimana cara mengontrol diri kita, bagaimana cara kita menguasai diri kita sehingga memilih tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang ada atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah kita. Ya, dan tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, menciptakan
yang memiliki rasa disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai yang ada di SMK kita sesuai dengan norma. Ya, di mana mereka dapat menerapkan karena motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena paksaan atau ancaman dari Bapak Ibu guru. Namanya adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Ya, ingat, motivasi intrinsik atau anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan norma karena memang naluri hatinya. Ya, bukan karena ancaman dari Bapak Ibu guru. Lek kamu tidak melakukan itu, nanti kamu tidak dapat nilai. Ya, nanti kamu tak suruh lari 10 kali lapangan. Nah, itu berarti motivasi yang ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan tadi saya kaitkan dengan disiplin positif. Jadi anak-anak, tujuan kita sebagai pendidik mengajari anak-anak agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena kita implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu, jadi mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai tersebut terlepas dari yang namanya suku, agama, ras maupun latar belakang. Ya, ada 6 dimensi Bapak Ibu. Tadi sudah Bapak Ibu jelaskan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, kita pasti sering melihat siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Siswa melakukan kesalahan karena ada salah satu kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Kita sebagai guru harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia pada anak-anak itu ada apa saja sih? Ada 5. Ya. Kebutuhan dasar manusia, pengertiannya sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apa saja kebutuhan dasar yang ada pada anak-anak yang harus kita pahami? Ini adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Bertahan hidup, kita bisa bertahan hidup dengan cara makan, minum, karena ada tempat tinggal. Kalau seandainya bertahan hidup ini tidak terlaksana, pasti akan ada suatu masalah. Gak usah jauh-jauh di anak-anak, Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru. Kalau seandainya kita tidak terpenuhi rasa untuk makanannya dan kita merasa lapar, kira-kira kita melakukan tindakan pasti yang pertama bad food, uring-uringan, Bapak Ibu. Melakukan sesuatu akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena keterpaksaan. Sama dengan halnya anak-anak, Bapak Ibu. Kenapa sih mereka melakukan kesalahan? Nah, kita harus lihat kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang mereka masih belum terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Gimana maksudnya Bu, rasa diterima dan dipedulikan? Contohnya, Bapak Ibu, ada sebuah kerja kelompok. Kelompok A ini memposisikan si B ini aktif, mengajak dia diskusi, merasa dirinya digunakan di kelompok itu. Wah, akhirnya si anak ini merasa, wah ternyata di kelompok saya merasa digunakan merasa diperlukan. Nah, itu akhirnya timbul 5 kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan diterima. Tapi yang negatifnya ketika anak tersebut di kelompok tidak diberdayakan, anak tersebut tidak merasa tidak digunakan di kelompoknya, akhirnya anaknya malesan. Ya, makanya Bapak Ibu, contohnya dalam pemilihan berkelompok jangan dipilih yang berdasarkan pinter-pinter semua. Jangan Bapak Ibu, yang nggak bisa semua, tidak. Mending diajak saja Bapak Ibu. Contohnya pada saat pemilihan berkelompok bisa dengan menggunakan metode berhitung, bisa. Jadi jangan dipilih yang kemampuannya tinggi semua, tidak, rendah semua, tidak. Dipilih secara acak. Yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini artinya berkuasa, Bapak Ibu. Contohnya ada anak yang pengen menjadi ketua kelas. Kalau yang positifnya dia pengen mengakomodir teman-temannya, agar kelasnya menjadi kondusif. Kalau yang negatifnya penguasaan, saya pengen berkuasa, tapi berkuasanya negatif, jadi ketua geng, tapi ketua geng yang bolosan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tugasnya adalah mengarahkan ke arah yang positif. Selanjutnya
kebebasan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menerapkan diskusi kelompok, terus ada tugas atau berbasis proyek di Bapak Ibu, monggo bisa diterapkan kebebasan, tapi sesuai dengan penilaian yang ada. Contohnya si anak A, karena dia gaya belajarnya kinestetik Bapak Ibu, jadi dia biasanya akan senang praktek. Ya sudah, dia mengerjakan proyeknya berbasis praktek. Contohnya praktek tapi divideokan, nanti di-share di YouTube, kan sama-sama bermanfaat Bapak Ibu. Terus ada anak A ini, anak B yang suka presentasi atau mendiskusikan di depan, ya sudah, berarti dia nanti ada temannya yang bikin PPT terus dia yang mempresentasikannya. Nah itu adalah maksudnya kebebasan dia dalam menentukan sesuatu tapi yang berdampak positif Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya kesenangan, bermain, tertawa, humoris. Ya ini maksudnya gimana Bu Puji? Jadi maksudnya dalam pembelajaran yang tadi saya jelaskan berdiferensiasi, bukan cuma melihat gaya belajarnya, tapi kita juga sebagai guru, karena ini sudah abad 21 Bapak Ibu, jadi kita harus menerapkan pembelajaran yang model dengan model pembelajaran inovatif atau metode yang inovatif. Kalau kita di SMK, menurut saya itu cocoknya dengan problem based learning atau project based learning. Apalagi contohnya di keperawatan Bapak Ibu, ya, karena menyiapkan anak-anak untuk diuji, ya cocoknya adalah problem atau project based learning, ya, atau pembelajaran sambil bermain. Contohnya kemarin saya pernah menerapkan ke anak-anak, jadi pembelajaran peta umpet Bapak Ibu, belajar sambil bermain. Juga bisa Bapak Ibu pada saat pembelajaran menerapkan permainan ular tangga juga bisa, atau permainan monopoli atau safari belajar, monggo. Yang penting menyenangkan untuk siswa dan tetap capaian pembelajarannya harus tetap harus tetap dilihat Bapak Ibu. Jadi karena belajar sambil bermain, kebanyakan bermainnya tidak. Bapak Ibu, sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, dalam penerapan disiplin ada dua motivasi. Motivasi yang berasal dari dalam diri siswa dan juga motivasi yang berasal dari luar. Seperti apa Bu? Kalau dalam diri siswa, karena memang sudah kesadaran diri sendiri melakukan tindakan itu tanpa adanya paksaan. Saya sebagai pelajar tugasnya ya belajar, ya, karena agar ilmunya yang bermanfaat. Ya, kalau seandainya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi seperti saya, ya pembelajaran saya memberikan penghargaan, akhirnya siswanya senang belajar pembelajarannya dipuji karena dapat penghargaan. Itu termasuk motivasi yang ekstrisik, ya, karena menghindari hukuman atau ancaman. Ya, kamu kalau seandainya tidak senang sama pelajarannya Bu Puji, silakan kamu keluar, tidak usah ikut pembelajarannya Bu Puji. Ya, akhirnya anaknya takut. Ya, itu namanya motivasi ekstrisik. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya juga sering melakukan kepada siswa. Bapak Ibu juga mungkin sering juga melakukan. Yang pertama adalah hukuman. Kalau contohnya Bapak Ibu, kalau di teori kan hukuman ini tiba-tiba atau tidak terencana, biasanya bersifat satu arah, hanya dari guru saja, tidak mau mendengarkan dari murid, dan biasanya hukumannya bersifat fisik dan juga psikis. Contohnya, siswa datang terlambat, gurunya tidak mau tahu alasan siswanya apa, moro-moro kamu sudah datang terlambat, silakan lari 10 kali lapangan. Nah, itu adalah termasuk hukuman. Bapak Ibu, karena bersifat satu arah, tidak mau tahu alasan muridnya kenapa melakukan kesalahan. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah ada aturannya Bapak Ibu. Jadi seperti di SMK Kesehatan sudah ada peraturan di depan, ya, sama kesiswaan sudah ditempel. Jadi ketika siswa sudah terlambat datang, kamu tidak boleh masuk kelas dulu selama 30 menit, contohnya dari Bapak Ibu. Tapi ada dampak negatifnya. Siswa biasanya merasa tidak nyaman. Contohnya juga ada siswa yang hari Senin harusnya pakai sepatu hitam, tidak pakai sepatu hitam. Akhirnya sama gurunya, karena sudah ada peraturannya harus lepas sepatu selama pembelajaran, akhirnya siswanya nyeker selama pembelajaran. Oke, benar dia menaati peraturan, tapi dia merasa tidak nyaman, malu sama teman-temannya karena dalam waktu seharian dia harus nyeker. Itu adalah konsekuensi. Dan ini adalah yang ideal.
yang harus kita terapkan Bapak Ibu, yaitu adalah restitusi. Apa itu Bu restitusi? Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses kolaborasi antara guru dan murid agar membantu murid untuk mewujudkan atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ketika kita sudah tahu alasannya melakukan kesalahan, kenapa melakukan kesalahan, ya, setelah itu tindakan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh siswanya, dan ditanya juga kapan kamu akan memperbaikinya. Jadi juga jangan sampai di apa saja solusinya, tidak, tapi kapan kamu akan memperbaikinya. Ya, contohnya tuh ini yang paling banyak terjadi masalah adalah tugas TA, ya Bapak Ibu. Ya, tugas TA tidak terlaksana. Kita tanya dulu alasannya apa tidak mengerjakan. Tidak punya laptop, ya Bapak Ibu. Oke, tidak punya laptop, terus bagaimana caranya mengerjakan? Pinjam punya teman. Terus kapan kamu akan pinjam punya teman? Besok, ya sudah, besok kembali lagi kita lihat apakah benar pinjam punya teman atau tidak. Tapi memang masih banyak Bapak Ibu siswa yang ngeyel. Terus tugasnya kita sebagai apa? Yuk berkomunikasi berkomunikasi lebih dalam lagi terhadap siswa, membuat identitas yang gagal ke siswa menjadi identitas yang berhasil. Banyak sekali Bu, ibu-ibu, caranya berkomunikasi. Tidak harus keras, tidak juga lembut. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Saya sebagai guru, kemarin pada saat lokakannya dijabarkan ini, dan saya merasa saya pernah melakukan semuanya. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Sering Bapak Ibu saya melakukan ini. Yang selanjutnya adalah pemantau. Saya juga pernah melakukan ini. Teman, pembuat rasa bersalah, dan juga manajer. Bapak Ibu, di mana di lima posisi ini ada satu posisi yang ideal, yang mungkin akan kita belajar terapkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kira-kira ada yang tahu biasanya di mana posisi penghukum Bapak Ibu? Oke, posisi guru penghukum. Yang tadi seperti saya sebutkan, siswa datang terlambat, ya Bapak Ibu, ya sudah kamu datang terlambat, lari 10 kali lapangan. Ya, itu adalah penghukum. Nah, ini biasanya menggunakan hukuman fisik dan juga hukuman verbal. Biasanya akan mengubah anak-anak ke identitas yang gagal. Kalau anak-anak pertahanan dirinya bagus, oke, dia tidak masalah. Tapi kalau pertahanan dirinya gagal, kalau anaknya merasa rendah diri, akhirnya anaknya menjadi moto. Ini yang penghukum. Ya, dan ada dampak negatifnya juga. Biasanya anak tersebut akan menjadi dendam ke guru yang bersangkutan dan tidak akan suka kepada guru yang bersangkutan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Ini saya juga pernah melakukan Bapak Ibu. Bagaimana membuat rasa bersalah? Contohnya, anak A ini Bapak Ibu ya tidak mengerjakan PR-nya atau selalu membuat kesalahan. Gimana Sena, kamu kok melakukan kesalahan terus? Gak kasihan tak sama bu guru? Mosok teman-temanmu iso, kamu gak iso? Kok gak nyantol-nyantol Sena? Ya, itu adalah membuat rasa bersalah. Membuat anaknya bersalah, kok saya seperti ini ya, nggak sama dengan teman-teman saya. Apakah saya selama ini sudah berusaha kok intinya tetap nggak dihargai ya. Nah, akhirnya apa? Anaknya menjadi rendah diri. Biasanya orang dengan membuat rasa bersalah ini bahasanya lembut Bapak Ibu, lembut tapi nyelekit. Oke. Akhirnya apa? Siswanya menjadi rendah diri. Teman, kalau teman ini pastinya Bapak Ibu guru juga sama seperti saya, juga pernah memposisikan diri sebagai teman, Bapak Ibu. Kalau siswa tadi seperti contohnya siswa datang terlambat, disuruh ya sudah, ya wesnya jangan rame-rame, tidak usah lewat sebelah kiri ya, sebelah kanan saja. Nanti kalau sebelah kiri kita bubuheri, tidak apa-apa sudah, tapi besok jangan diulangi. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya siswanya melakukan kesalahan yang sama karena dia sudah punya backingan. Saya pasti akan dibela sama guru yang A ini, tidak apa-apa kok katanya ya. Makanya Bapak Ibu harus ada batasan antara murid dan juga guru. Nah, ini pemantau. Kalau pemantau ini biasanya gurunya sudah datang, sudah ada aturannya.
kamu sudah tahu konsekuensinya. Kalau seandainya kamu melakukan kesalahan, ya sudah kamu harus melakukan itu. Contohnya Bapak Ibu, Bapak Ibu datang terlambat. Kalau seandainya datang terlambat dipotong poinnya 5, ya sudah kamu harus, berarti kamu nilainya dikurangi 5, itu saja. Ya, sesuai dengan aturan. Nah, ini adalah posisi manajer. Biasanya ini adalah posisi yang ideal, yang Bapak Ibu mungkin ayo diterapkan bersama-sama agar budaya positif di SMK Kesehatan ini akan terjalin. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma dari saya saja karena saya kepala sekolah, tidak Bapak Ibu. Bukan karena saya calon guru penggerak angkatan 9, tidak Bapak Ibu, tapi karena ini warga SMK Kesehatan, ayo sama-sama kita mulai menjalankan untuk budaya yang positif. Ya, bukan cuma kepala sekolah dan gurunya saja, tapi dengan siswanya dan juga orang tuanya. Seperti apa Bu kalau posisi manajer? Kalau posisi manajer ini biasanya guru ya berbuat sesuatu bersama murid. Intinya ada kolaborasi antara guru beserta murid, untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya. Nanti kita akan terapkan dalam segitiga restitusi. Bagaimana sih cara menerapkan sebagai posisi kontrol manajer? Ingat Bapak Ibu, karena ini SMK, Bapak Ibu saya tahu posisinya anak-anak remaja, jadi pemilihan kata-kata yang tepat itu mempengaruhi sekali. Bapak Ibu bisa nanti benar memposisikan diri sebagai teman untuk bahasanya, tapi tetap posisi kontrolnya ada di manajer. Mewujudkan siswa untuk menemukan solusinya dalam pemecahan masalah. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Ya, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. Yang pertama adalah kalau seandainya kita sebagai guru menyuruh siswanya hormat bendera 1 jam, ya berdiri di panasnya, itu adalah salah satu posisi kontrol yang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini ya, berapa kali bapak memberitahu kamu, berapa kali ibu sudah memberitahu kamu, nah tapi kamu tetap berbuat seperti ini. Bapak ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Nah selanjutnya, ini yang teman ya, juga mungkin bapak ibu-ibu juga pernah menerapkan ini kepada siswa. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi ya. Ini adalah memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, sudah tahu konsekuensinya. Contohnya bednya Bapak Ibu, ya sudah kamu sekarang beli bednya ke koperasi. Nanti tunjukkan ke ibu apakah kamu sudah benar beli bed atau tidak. Itu adalah posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau ini orangnya lebih tenang, datar dalam berbicara, tapi tetap harus menaati peraturan. Nah, kalau seandainya upacara bendera, posisi manajer, ya kita menanyakan, ya kira-kira salahnya apa memakai band. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ya, saya akan memberi band Bu, setelah itu saya akan menjahitnya. Oke, kira-kira kapan kamu akan melakukannya? Besok. Ya sudah, besok ibu lihat ya benar atau tidak sudah beli band dan sudah dijahit. Ya, itu adalah posisi kontrol manajer. Kalau seandainya Bapak Ibu, kapan kira-kira kamu menjahit? Sekarang Bu, ya sudah, sambil dilihat siswanya disuruh jahit, terus nanti diberitahukan kepada guru yang bersangkutan. Itu adalah posisi kontrol manajer. Nah Bapak Ibu, monggo ditebak kalau seandainya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Oke, membuat rasa bersalah. Dari ya Bapak Ibu. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu lari 10 kali lapangan. Oke, menghukum. Oke, benar Bapak Ibu. Kalau ini, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, posisi kontrol manajer ayo lakukan demi Bapak Ibu. Posisi sebagai teman. Nah, kamu tidak pernah
mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas sesuai dengan aturan. Biasanya gurunya bersifat datar. Oke, pemantau. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang ideal itu yang mana sih Bapak Ibu? Yang manajer. Memang sulit Bapak Ibu untuk penerapannya, tapi ayo bersama-sama dimulai. Oke, ingat Bapak Ibu, karena kita posisinya di SMK, jadi pemilihan kata-kata yang tepat itu juga bermanfaat. Oke, jadi ini posisinya remaja. Oke, memposisikan bahasanya dengan teman, tapi ingat tetap ya, posisi kontrolnya adalah manajer. Kolaborasi dengan siswa, bagaimana cara pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Ya, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Terus, kira-kira bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa sih? Apakah Bapak Ibu ada yang bisa membedakan? Apakah sama keyakinan dan peraturan kelas? Berbeda. Kira-kira perbedaannya apa Bapak Ibu? Oke, ada yang tahu kira-kira kenapa sih kok buku ditulis keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau peraturan kelas biasanya dikutip dari peraturan sekolah, sudah ada peraturannya, dibuat oleh sekolah dan siswa harus melakukan. Intinya satu arah. Kalau keyakinan siswa, ya, keyakinan kelas itu biasanya keyakinan yang dibuat atau aturan yang dibuat oleh kolaborasi antara siswa dan juga guru. Di mana biasanya kalimatnya bersifat lebih abstrak. Abstrak ini bukan tidak terlihat di Bapak Ibu, maksudnya abstrak seperti skripsi, singkat, padat, dan jelas. Setelah itu berupa pernyataan universal dan dibuat dalam kalimat positif. Sedikit saja mudah diingat, menyesuaikan dengan kondisi kelas, dan yang penting melibatkan semua warga, warga semua siswa untuk membuat keyakinan kelas. Maksudnya dalam pernyataan positif ini gimana? Kalau di peraturan kan ada tulisannya, dilarang datang terlambat, dilarang menggunakan HP di saat pembelajaran, di saat ramai. Tapi kalau keyakinan kelas harus bersifat positif, jadi tidak ada kata-kata tidak dan tidak ada kata-kata dilarang. Contohnya, datang tepat waktu. HP silakan diletakkan di tas, HP diletakkan di laci. Itu adalah maksud dari pernyataan yang positif. Karena dibuat oleh disesuaikan dengan kondisi kelas, biasanya anak-anak akan mulai menerapkannya. Kenapa? Karena dibuat oleh dirinya sendiri. Oke, jadi bukan karena gurunya, tapi karena dirinya sendiri, karena motivasi intrinsik. Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan, kemarin saya mengajar di 12 keperawatan, saya membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu buat di awal pembelajaran. Jadi tujuannya adalah membuat peserta didik nyaman dan kondusif selama mengikuti pembelajaran. Jadi tata tertibnya bisa dibuat oleh wali kelas, monggo Bapak Ibu, bisa juga dibuat oleh guru mata pelajaran. Oke, nanti Bapak Ibu untuk volumenya. Jadi yang pertama saya jelaskan karena volumenya tidak terdengar Bu ya. Jadi saya jelaskan. Jadi awal saya menjelaskan tujuan dulu pembuatan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas dan tujuan pembuat keyakinan itu seperti apa? Dan nanti saya akan memberikan kertas post-it, kertas yang warna-warni itu Ibu Bapak Ibu guru ya. Setelah itu setiap siswa akan diberi satu kertas post-it. Silakan ditulis keyakinan kelas yang kalian akan terapkan di kelas kalian agar kelas menjadi kondusif, aman dan juga nyaman selama pembelajaran. Oke. Setelah itu nanti mungkin bisa dicepatkan Bu Cici. Oke, itu setelah saya jelaskan tujuannya, nanti siswa mempunyai kewajiban menuliskan minimal satu keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Oke. Setelah itu siswa nantinya bertugas untuk menempel di papan tulis. Bapak Ibu guru juga bisa menempel di kertas folio ya.
Jadi nanti setelah dibuat keyakinan kelas tidak dibuang, tapi akan ditempelkan di kelas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, ini sudah keyakinan yang kamu buat, kira-kira kamu melanggar yang mana? Terus konsekuensinya apa kamu melanggar keyakinannya? Oke Bapak Ibu, setelah menuliskan, anak-anak nantinya akan membacakan sendiri tulisan dari temannya. Ya, biar teman-temannya tahu apa saja yang ditulis oleh anak A, anak B, ya tentang peraturan yang telah dibuat. Itu Bapak Ibu. Setelah ditempel semuanya, setelah dibacakan, guru memberikan kesimpulan, Bapak Ibu. Dari kata-kata atau aturan yang dengan menggunakan kata-kata negatif, nanti diubah bersama-sama ke kata-kata yang positif. Nah, nanti apa yang sudah ditulis disepakati bersama, dibuat, monggo bisa dibuat banner atau dibuat di baik Canva, nanti di-print dan ditempel di kelas, monggo terserah Bapak Ibu. Yang penting di situ sudah tertempel dengan jelas aturan-aturan yang sudah dibuat dan harus disepakati bersama oleh warga kelas agar kelas menjadi nyaman, aman dan kondusif. Monggo Bapak Ibu bisa diterapkan oleh wali kelas atau juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Bisa digunakan universal dalam satu kelas, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran dan membuat juga tidak apa-apa. Oke Bapak Ibu, itu adalah video singkat saya pada saat pembuatan keyakinan kelas. Saya lakukan kemarin Bapak Ibu di kelas 12 keperawatan, dan saya terapkan di mata pelajaran saya, yaitu ilmu penyakit dan pemeriksaan diagnostik. Ke PPT lagi. Oke, untuk pembentukan keyakinan kelas sudah saya tayangkan. Monggo Bapak Ibu kalau seandainya bisa menerapkan, bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi ada berapa posisi kontrol guru, Bapak Ibu masih ingat? 5. Ada 5. Apa saja Bapak Ibu? Oke, yang pertama ada pengguru, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada yang manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang ideal untuk kita Bapak Ibu? Manajer. Oke, bagaimana cara menerapkannya? Kita menerapkannya dalam segitiga restitusi. Ya, apa itu Bu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Oke, ada 3 prosesnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Tapi tugas kita sebagai guru tidak membenarkan kalau siswa melakukan kesalahan, tapi berbuat salah itu wajar. Tidak membenarkan Bapak Ibu, tapi berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah maksudnya. Jadi menggeser dari identitas gagal ke identitas yang berhasil. Karena Bapak Ibu dalam posisi marah dan emosi, biasanya siswa kalau seandainya diarahkan ke yang positif, akan berubah ke identitas yang berhasil, dapat menemukan sendiri masalahnya, tidak akan menyalahkan orang lain. Tapi kalau seandainya kita salah mengarahkan, biasanya ketika siswa marah dan emosi, malah lebih akan menyalahkan temannya, menyalahkan lingkungan, ya, bahwa dia berbuat seperti itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena teman,
tapi karena gurunya yang seperti ini. Oke, makanya pada saat menstabilkan identitas, ketika siswa melakukan kesalahan, ingat, ya, kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak membenarkan bahwa kesalahan itu adalah benar, ya. Dan ingat, Bapak Ibu, ketika di fase menstabilkan identitas, Bapak Ibu guru dengan anak-anak, dia tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang ada. Contohnya Bapak Ibu, ada anak A ya, kita mendapatkan laporan dari ketua kelas, ada anak Ayu, contohnya Ayu marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Karena pembelajarannya dicontek oleh anak A. Ya, kita sebagai wali kelas atau sebagai guru tidak boleh langsung marah-marah ke anak A atau anak B. Dipanggil satu-satu Bapak Ibu ke ruang guru. Oke, ingat bisa kalau panggilnya jangan pas di banyak orang. Ya, kalau anak tersebut pertahanan dirinya bagus. Kalau seandainya pertahanan dirinya kurang, nanti malah akan membuat rendah diri. Dipanggil Bapak Ibu, bisa ke ruang BK-nya Pak Kosin, monggo. Bisa di lab komputer juga monggo. Kalau lab komputer jangan di Bapak Ibu, keperawatan maksudnya. Ya, pada posisi ini Bapak Ibu monggo ya menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, karena anak tersebut tidak mungkin akan melakukan kesalahan kalau tidak ada faktor pencetusnya. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita, bahwa pasti ada alasan kenapa anak tersebut melakukan suatu permasalahan. Ya. Terus Bapak Ibu jangan langsung menyalahkan kamu salah, tidak. Ya, tidak seperti itu posisinya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Intinya mencari solusi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, validasi tindakan yang salah. Tadi saya mendengar laporan dari ketua kelas bahwa katanya kamu marah-marah ya sambil menggebrak meja. Ya, kira-kira kenapa nak kamu berbuat seperti itu? Ya, pasti anaknya akan terbuka kepada kita. Ya, saya berbuat seperti itu karena anak A mencontek Bu pekerjaan saya. Saya sudah bekerja keras, kok enak sekali anak B ini mencontek. Ya, kita menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan seperti itu. Ya, boleh Bapak Ibu di sini tetap Bapak Ibu jangan membenarkan kejadian tersebut. Ya, marah kamu benar sudah melakukan marah tidak, tapi intinya kamu sebagai manusia wajar kalau marah. Ya, manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kalau seandainya barangmu diambil pasti kamu marah, itu wajar. Tapi ingat bahwa dengan kata-kata yang marah sambil menggebrak meja sesuai dengan aturan gak yang kamu buat? Ya, kira-kira sesuai gak dengan keyakinan kelas, saling menghargai satu sama lain di kelas? Kalau memang tidak sesuai, ya, kira-kira kamu bersedia tidak? Ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu bersedia tidak menyelesaikan masalah ini? Bersedia Ibu. Ya, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi mencari solusi berdasarkan yang ada di pribadinya anak tersebut sesuai dengan keyakinan anak tersebut. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas lah, makanya dibutuhkan keyakinan kelas. Ketika anak tersebut sudah melakukan kesalahan, karena di kelas sudah ada keyakinan kelas, maka ketika siswa melakukan kesalahan sudah sesuai apa belum dengan keyakinan yang dibuat bersama-sama. Kalau seandainya tidak sesuai, kira-kira bagaimana cara anak tersebut memperbaikinya? Dengan cara minta maaf. Ya, oke, minta maaf. Kira-kira kapan kamu minta maaf? Sekarang. Oke, sekarang. Dan mempertemukan anak tersebut untuk saling maafan dan sama-sama saling menyesali bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah. Ya, jadi nanti dasarnya minta maaf karena bukan dipaksa oleh Bapak Ibu guru, tapi karena tahu bahwa saya berbuat seperti itu adalah kesalahan dan saya adalah minta maaf karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu saling menghargai satu sama lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai video penerapan segitiga restitusi.
Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu juga pengen tahu tentang materi-materi apa saja yang saya dapatkan selama saya CGP 2 bulan ini, bisa datang ke YouTube channel saya ya Bapak Ibu. Di situ sudah banyak sekali kumpulan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi videonya suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu, agak kecil. Oke, jadi apa namanya? Oke, jadi Bapak Ibu tadi adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan.
dalam melaksanakan segitiga restitusi dan posisikan diri sebagai posisi kontrol guru apa Bapak Ibu? Manajer. Tindakannya apa saja untuk menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru ya harus tahu dulu alasan siswa melakukan kesalahan, kenapa melakukan seperti itu. Ya, kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge siswa tersebut salah dan memposisikan bahwa berbuat salah itu wajar, tapi tidak membenarkan kesalahannya tersebut. Ya, berbuat salah itu wajar, namanya juga manusia. Ibu sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, di sini ibu guru juga tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Intinya mencari solusi bersama bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Baru ditanyakan Bapak Ibu, kira-kira tindakan yang tadi sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama atau tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan keyakinan, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, dan ditanya kira-kira kapan mulai akan memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya diseminasi ini bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru dan untuk SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Dan nantinya saya juga akan menerapkan budaya positif mulai dari kelas saya dan juga akan menerapkan di sekolah. Oke, saya butuh bantuan Bapak Ibu semuanya, karena tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya mungkin budaya positif ini tidak akan terlaksana di SMK Kesehatan. Dan saya Bapak Ibu berpesan, monggo Bapak Ibu bisa mengikuti CGP yang angkatan 11 Bapak Ibu, karena banyak sekali manfaatnya. Oke, Bapak Ibu yang belum PPG dan Bapak Ibu yang sudah PPG monggo bisa ikut. Oke, karena memang sangat bermanfaat dan kita selain mendapatkan perkuliahan, kita juga mengikuti lokakarya secara gratis. Di lokakarya kita langsung menerapkan praktek bagaimana di teori yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan. Oke, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau seandainya saya tidak menebarkan, ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk SMK kita. Itu saja Bapak Ibu guru, mohon maaf atas yang saya telah mengganggu Bapak Ibu guru mengajar hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu Uji. Untuk hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan ya, kesepakatan antara guru dan juga siswa tentang aturan-aturan yang akan kita terapkan di kelas ini. Ya, nanti tujuannya agar kelas ini selama pembelajaran nyaman, aman dan juga kondusif. Ya, jadi nanti tata caranya adalah Uji akan memberikan kertas post-it, ya, akan Uji bagikan satu-satu. Setelah itu kalian akan menulis aturan-aturan yang menurut kalian dulu. Ya, nanti kita akan sepakati bersama-sama teman kalian. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya, ya, Mafidea nulis tidak boleh main HP selama pembelajaran boleh. Terus ada juga, ya, Desi nulis tidak boleh mengganggu antar teman, tidak boleh rame selama pembelajaran. Ya, terserah kalian mau nulis apa saja boleh. Ya, nanti akan bersama-sama ditempel di depan. Setelah itu nanti Ibu Uji akan kelompokkan dan teman kalian akan membacakan tulisan tangan dari kalian. Ya, setelah itu baru kita akan sepakati bersama-sama ya. Iya, Bu. Aturan kelas ini setelah kita keyakinan kelas ini setelah kita sepakati bersama-sama berarti harus dijalankan oleh semua pihak yang ada di kelas ini ya. Iya. Oke, jelas? Jelas.
Oke, satu anak boleh nulis lebih dari satu, ya. Kalau seandainya masih kurang bisa minta lagi Mbak Suci, ya. Lebih. Yang sudah selesai boleh langsung diterima ya. Oke. Dilarang nggak boleh. Boleh, ya silakan. Peraturannya atau aturan kelas terserah. Tulis mau dilarang, tidak boleh buang sampah sembarangan, boleh, ya. Pokoknya aturan yang kalian buat agar kelas kalian selama mengikuti proses pembelajaran menjadi aman, nyaman dan juga kondusif. Ya, aman nyaman bukan dari cuma teman-teman kalian sendiri, contohnya tidak boleh ada sampah berserakan, juga boleh. Ya. Sudah semuanya? Oke, sudah ya, di sini Bu Puji sudah mengelompokkan. Silakan kira-kira perwakilan kelas yang akan membacakan aturan-aturan yang sudah kalian buat. Ya, kira-kira siapa? Siapa yang bersedia maju? Ayo, oke, silakan Ayu, bisa maju. Ya.
boleh. Yang pertama itu tidak boleh ramai saat pembelajaran. Jangan bicara sendiri ketika ada guru yang sedang berbicara. Diam bukan berarti tidur. Hargai gurumu saat sedang menjelaskan. Tidak boleh ramai jika guru menjelaskan di depan. Mendengarkan guru, saling menghargai antar teman. Silahkan diam saat pembelajaran. Tidak boleh ikut bicara saat guru menerangkan. Tidak boleh ngomong sendiri. Saling menghargai teman. Harus menghargai teman. Jika bicara bersama, guru menggunakan bahasa yang sopan. Harap mendengarkan guru saat mengajar. Tidak boleh ramai. Tetap jaga kebersihan kelas. Dengarkan jika guru menerangkan. Saling menghargai satu sama lain. Dilarang tidur di kelas. Tertib saat belajar mengajar. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh ramai saat guru menjelaskan materi. Dilarang membuang sampah sembarangan. Harus menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membuang sampah di loker. Tidak boleh ramai saat guru menjelaskan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempatnya. Mendengarkan guru saat mengajar. Makan dan minum harus izin terlebih dahulu. Tidak main HP saat guru menerangkan. Tertib saat belajar. Dilarang membuang sampah sembarangan. Saat pembelajaran berlangsung dilarang makan. Jika mau minum izin terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan makan saat makan. Tidak diperbolehkan makan saat makan. Minum boleh tetapi harus izin terlebih dahulu kepada guru. Boleh minum tapi harus izin terlebih dahulu. Tidak boleh makan makanan saat guru menjelaskan. Tidak boleh makan saat pembelajaran dimulai. Diperbolehkan minum saat pembelajaran asal izin. Diperbolehkan menggunakan HP namun jika ada kepentingan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bermain HP saat jam pembelajaran dan tidak boleh main HP saat Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak, sudah ya. Tadi kalian sudah mendengar aturan-aturan yang sudah kalian buat sendiri. Ya, di sini Bu Puji sudah kelompokkan ada 3. Ya, 3 kelompokan yang sama. Yang pertama, intinya tentang proses pembelajaran. Kalian harus tertib, ya. Yang kedua, tentang kebersihan sampah. Dan yang ketiga adalah penggunaan HP. Ya, di sini Bu Puji akan menjelaskan bahwa dari 3 kelompok ini nantinya ada nilai-nilai kebajikan ya dari aturan-aturan yang sudah kalian buat. Dimana ketika kalian nulis tidak boleh berbicara ketika belum menjelaskan, terus tidak boleh mengganggu teman satu sama lain ketika pembelajaran. Berarti nilai-nilai kebajikan yang sudah muncul dari kalian adalah kalian sudah menerapkan saling menghormati antar teman. Terus yang kedua, meletakkan HP pada saat jam pembelajaran. Itu berarti kalian sudah menjadi anak yang disiplin. Ya. Terus yang kedua, di sini membuang sampah pada tempatnya. Nilai-nilai kebajikan, kira-kira nilai kebajikan apa yang kalian akan terapkan dengan membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Ya, dari 3 ini, kalian kan tadi ada kata-kata yang negatif. Ya, sekarang Bu Puji pengen kalian merumuskan sendiri kata-kata negatif ini. Contohnya kan ada kata-kata tidak. Ya, itu kalian silahkan diganti ke kata-kata positif. Maksudnya, contohnya ini anak-anak ya, dan yang di sini tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak boleh itu dicoret, diganti contohnya meletakkan atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, oke. Kira-kira siapa yang akan membantu menulis di depan merumuskan tentang keyakinan kalian yang sudah kita buat? Oke, boleh Mas Vidya? Terus kalau seandainya ada yang bertanya, Bu, keyakinan kelas itu apa bedanya dengan peraturan kelas? Beda. Ya, jadi kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah sudah bersifat nyata, ya, panjang, banyak sekali, ya. Terus kalian harus melihat aturan tersebut secara tertulis biar kalian hafal. Tapi kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, bukan abstrak nggak kelihatan, bukan tapi maksudnya bersifat abstrak itu padat, singkat, padat dan jelas. Terus kalian itu sudah membuatnya dari hati kalian sendiri. Jadi kalian ketika kalian sudah membuatnya, kalian benar-benar harus melakukannya. Itu bedanya. Ya. Oke. Yang pertama yang tadi saling menghormati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang diganti bahasa negatif menjadi positifnya? Yang tadi saling menghormati ketika guru menjelaskan. Yang tadi tidak boleh berbicara.
gimana? Diam ketika Ya sudah. ada guru des. Oke, uji rangkum ya. Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Yang kedua, saling menghormati antar Teman. Nah, Terus yang ketiga, tentang kebersihan tadi. Kalau diubah menjadi kalimat positif kira-kira apa? buang sampah pada tempatnya. Oke, yang selanjutnya penggunaan HP. Untuk kalimat positifnya berarti gimana? Tadi kan dilarang main HP ya. Gunakan HP kita. Kalau ketika ada kata-kata dilarang dicoret berarti Gunakan HP. Oke, simpan HP di dalam tas. Simpan HP. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Berarti kita sudah punya keyakinan kelas ya, dan bisa diterapkan pada saat pembelajaran. Ya, bukan cuma pembelajaran yang buku saja, mungkin bisa diterapkan di semua pembelajaran. Ya. Ingat, harus diingat-ingat. Oke, silakan mungkin ya bisa duduk. Dan keyakinan kelas ini mungkin bisa diterapkan nantinya ya, ketika pembelajaran siapapun, sikap saling menghormati tetap harus dijalankan. Ya, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Kalau kalian mau tanya silakan, tidak apa-apa, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Saling menghormati antar teman dengan cara pada saat teman kalian diskusi, ya kalian silakan mendengarkan. Kalau seandainya mau tanya, silakan pada saat selesai sesi diskusi. Ya, terus bawa sampah pada tempatnya, jadi dikunci masuk. Silakan tidak ada sampah yang digunakan seperti itu, ada tisu ya di bawah ya. Oke. Jadi saling sama-sama mengingatkan antar teman, ya. Jadi ketika ada tisunya silakan dibuang ke tempat sampah. Ya. Terus simpan HP di dalam tas. Jadi silakan HP disimpan di dalam tas. Tapi pada saat nanti guru menginstruksikan kalian disuruh literasi, disuruh mencari materi di HP, silakan boleh digunakan. Ya. Ya. Terus oke anak-anak sudah jelas ya? Jelas. Oke, silakan keyakinan kelas ini nanti kalian bisa tulis di kertas buffalo, terus kalian bisa tempel. Jadi kalau seandainya kalian lupa ya tentang keyakinan ini, ya kalian bisa melihatnya sendiri. Oh, ini kan keyakinan yang saya sudah buat sendiri bersama teman-teman dan kita sudah sepakati bersama-sama. Ya, jelas anak-anak? Jelas. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita bikin bermanfaat untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika Sugihartini. Saya sebagai guru produktif di SMK Kesehatan BIM Probolinggo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pujiati yang sudah memberikan sosialisasi budaya positif sekolah. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di SMK Kesehatan. Terima kasih.